Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara import transisi ya teman-teman ya. Cara import transisi yang filenya bentuknya file project maupun yang bentuknya file presets gitu ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar transisi, bagaimana cara untuk memberikan transisi secara manual. Jadi kita bikin transisi sendiri yang simple dan sederhana aja ya teman-teman ya. Nah, ini saya akan membuat transisi dengan memanfaatkan efek blur gitu ya, blur. Nah, jadi kita pergi ke tab effects ini ya teman-teman ya. Kita klik aja blur. Kemudian kita pilih yang video effects ini ya. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan blurnya ya. Nah, nanti yang kita akan gunakan adalah yang Gaussian blur ini ya teman-teman ya. Jadi tema hari ini adalah membuat custom transisi ya dengan menggunakan blur gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kalian siapkan video footage-nya yang ingin dipraktekkan. Saya menggunakan ini ya teman-teman ya, crossing down street 2 dan crossing down street ini ya. Oke, kita hapus dulu ini transisi cross dissolve-nya. Nah, ini masih seperti ini audionya saya mute ya teman-teman ya. Oke, jadi langkah pertama kalau kita ingin membuat transisi, kita masuk ke tab effects yang tadi ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi kita membuat transisi itu tuh tidak melulu menggunakan ini ya teman-teman ya, video transition ini ya teman-teman ya. Tidak melulu menggunakan ini. Kalian juga bisa memanfaatkan effects yang ada di Premiere Pro. Jadi ini ada banyak sekali ya. Jadi ada blur, ada color correction, distort gitu ya. Ini bisa kalian manfaatkan juga untuk melakukan transisi. Nah, saya akan mengambil contoh adalah blur ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Yang saya akan pakai adalah Gaussian blur. Nah, caranya gimana? Kita langsung klik dan drag aja ke footage kita. Nah, seperti ini ya. Ini kalau belum dikasih efek, maka warnanya akan abu-abu gelap ini ya teman-teman ya. Sedangkan footage atau file atau audio kita yang sudah diberi efek, maka warnanya akan menjadi ungu seperti ini. Nah, ini ya kalau kita lihat, nah ini ya Gaussian blurnya kan nggak ada ini. Nah, ini ada Gaussian blurnya ya di sini. Kita pergi ke effect controls yang ada di atas ini ya teman-teman ya. Nah, Pak, saya kok nggak ada ya effect controlsnya. Nah, kalau semisal nggak ada, kalian masuk ke window di sini. Kemudian ini centangnya diaktifkan ya, effect controls ini teman-teman ya. Atau shortcutnya bisa menggunakan shift 5. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau udah, nah ini kan kosong. Caranya adalah kita klik terlebih dahulu. Nah, baru keluar effect controlsnya ya teman-teman ya. Kalau belum diklik maka dia tidak akan muncul tampil. Nah, seperti ini. Ini udah kita kasih Gaussian blur. Nah, yang footage kedua kita juga kita kasih Gaussian blur. Kita klik drag. Nah, maka akan tampil di sini ya teman-teman ya. Oke. Jadi seperti ini cara mainnya. Kita klik yang video footage yang awal ini. Nah, ini ya teman-teman ya, blurriness. Jadi ini adalah tingkat blurnya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat semakin tinggi nilainya, ini saya klik drag ke kanan ini ya teman-teman ya. Semakin tinggi nilainya maka akan semakin blur. Jadi kalau 0 maka dia nggak ada blur gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kan misal kita ubah ke angka 50. Nah, seperti ini. Maka dari awal video, awal footage-nya hingga terakhir ini dia akan blur senilai 50 ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, karena ini masih 0 maka tidak ada blur. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah transisi yang memanfaatkan blur. Jadi blurnya hanya ketika
ada di ujung sini aja teman-teman ya, sebelum berpindah ke footage yang selanjutnya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini teman-teman. Kita akan memanfaatkan keyframe gitu ya teman-teman ya. Kita akan menambahkan keyframe di sini. Nah, gimana sih keyframe itu? Jadi kita tambahkan dengan cara kita klik ini teman-teman ya, toggle animation. Jadi simbolnya kayak stopwatch kecil ini teman-teman ya. Nah, kita kembalikan dulu ini ke 0 dulu. Nah, seperti ini kita bebas ya teman-teman ya. Kita taruh aja dulu indikator, garis indikator kita di mana aja. Jadi kita atur belakangan. Nah, cara mengatur keyframe kita dengan cara kita klik stopwatch kecil atau istilahnya adalah toggle animation di sini teman-teman ya. Kita klik. Nah, ini adalah keyframe-nya ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa geser, loncat dengan cara kita bisa menggunakan shift kanan ya teman-teman ya. Shift, tahan shift, kemudian arah panah kanan. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Saya ulangi ya. Nah, jadi menggunakan shift arah kanan 1, 2, 3. Nah, shift kanan ini fungsinya adalah untuk loncat 5 frame gitu ya, 5 detik ya teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, kemudian kita ubah blurnya ke 50. Nah, jadi nggak usah terlalu blur banget ya teman-teman ya. Di 50 aja cukup, tapi kalau kalian ingin atur sendiri bebas, dan bisa mau buat 30% aja atau 30 aja, atau mungkin mau dibuat 100 gitu ya, itu bebas, terserah kalian. Tapi di sini saya akan buat ke 50 aja. Nah, seperti ini maka akan muncul keyframe baru ya teman-teman ya. Jadi tujuannya di sini adalah seperti ini teman-teman. Jadi dia dari keyframe yang pertama ini nilainya masih 0. Ketika video ini berjalan, maka nilai value-nya di sini akan naik hingga ke titik yang ini, nilainya 50 gitu teman-teman. Jadi cara mainnya seperti itu ya. Nah, jadi jangan lupa kalian harus aktifkan toggle animation di sini. Kalau kalian nggak aktifkan, maka akan sepanjang footage ini akan bernilai 50 gitu ya, blur semua gitu ya. Jadi kita manfaatkan keyframe ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada sedikit tips ya teman-teman ya. Ini kalian semisal ingin lepaskan ke tengah, ini kan agak susah ya. Ini tengahnya di mana ya gitu ya. Kalian bisa menggunakan ini ya teman-teman ya, go to previous keyframe ini. Nah, supaya pas, atau bisa dengan cara menggunakan shift tahan, kemudian kalian geser aja, klik pakai drag gini ya teman-teman ya. Nah, misal ini mau kalian, langsung dia akan loncat langsung dari keyframe ke keyframe yang lain. Oke, selanjutnya setelah kita udah atur seperti ini, nah ini ya, kalau kita lihat efek dari blur ini di bagian sisi-sisinya dia terlihat lebih gelap ya teman-teman ya. Caranya supaya tidak seperti ini, maka kita bisa aktifkan centang repeat each pixels ini teman-teman. Nah, maka dia akan seperti ini gitu ya. Jadi saya ulangi, supaya sisi-sisinya tidak gelap seperti ini karena blur ini ya, efek blur ini, maka kita aktifkan centang yang ada di sini. Nah, seperti itu caranya. Oke, kita udah mengaktifkan blur. Ini kalau kita mainkan maka akan seperti ini ya. Selanjutnya kita akan juga memberikan efek blur di footage yang kedua. Nah, sebelum kita memberikan footage yang kedua, kita klik terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya. Jadi kebiasaan ini garis indikator seperti ini tidak menentukan bahwa ini efek control ini punyanya ini, padahal kita harus seleksi terlebih dahulu gitu ya. Jadi bukan indikatornya bukan pakai garis indikator biru ini, jadi kita harus seleksi terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di footage yang kedua kita lakukan hal yang sama. Nah, kalau yang di footage pertama tadi kan dia dari 0 ke blur gitu ya, dari nggak ada blur ke blur, berarti
di footage yang kedua kita mulai dari blur menuju tidak blur ya, seperti itu ya. Jadi caranya sama, kita atur aja terserah di mana gitu ya. Kita jangan lupa kita klik dulu toggle animation-nya, kita buat keyframe baru, kita klik, kita buat angka 50. Nah seperti ini. Kemudian kita tahan shift kanan 1 2 3, kita ubah nilainya ke 0, enter. Nah seperti ini teman-teman. Jadi di footage yang pertama ini tadi dia 0/50. Nah seperti itu ya teman-teman ya, cara mainnya seperti itu. Oke, kita udah bikin blurnya. Oh sebentar, yang ini tadi kita jangan lupa repeat edge ini ya teman-teman ya. Nah ini udah seperti ini. Oke, udah seperti ini. Nah ini kan terlalu jauh ya teman-teman ya, kita bisa geser. Nah kita bisa geser, kita bisa pilih seleksi keyframe-nya dengan cara klik kemudian kita drag mouse kita gini ya teman-teman ya. Dan kita bisa pindahkan ini gitu ya, dimanapun kalian inginkan gitu. Nah karena ini adalah transisi, maka kita usahakan dia ada di paling ujung seperti ini ya teman-teman ya. Nah begitu juga dengan footage yang kedua. Nah, ini kan tadi di sebelah sini ya, kita seleksi sampai warna biru seperti ini, kita klik drag, nah kita pojokkan, kita mentokkan ke sebelah kiri gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke, udah seperti ini, kita lihat hasilnya. Nah seperti itu ya. Oke, sudah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Kalian juga bisa memperpanjang teman-teman, maksudnya memperpanjang itu durasinya ini ya, keyframe-nya ini. Misal saya mau buat agak lama, nah, jadi proses 0/50 nya agak lama gitu ya. Jadi nah gitu teman-teman. Ini juga misal yang ke footage yang kedua saya panjangkan dikit. Nah seperti ini. Nah, oke. Kita udah punya seperti ini, dia blur, kemudian nah oke, karena di sini kita udah kasih blur, ini kan masih kasar ya teman-teman ya, perpotongan antara footage yang pertama dengan footage yang kedua ini masih kasar. Nah kita kasih aja yang namanya default transisi yang udah kita pelajari kemarin, yaitu pakai cross dissolve gitu ya. Nah kita bisa menggunakan shortcut Ctrl D, nah seperti ini ya teman-teman ya. Terus misal bisa dengan cara kita klik ketik aja di sini di effect sini ya teman-teman ya, kita tulis saja cross. Nah ini ya, kita sini kemudian kita drag ke sini, bisa sama aja, tapi paling cepat menggunakan shortcut yaitu Ctrl D. Oke, udah seperti ini. Nah kita lihat ya. Nah hasilnya kalau kita lihat maka akan seperti ini teman-teman. Nah jadi lebih smooth gitu ya teman-teman ya. Seperti itu caranya. Kita mungkin bisa atur ya. Ini misal kita ini di ujung cross dissolve-nya misal seperti itu. Kita geser, kita paskan ke awal cross dissolve seperti ini. Kemudian yang ini juga semisal kita menggunakan shift ya teman-teman ya untuk fungsi snap. Nah jadi dia akan indikatornya akan mengepaskan gitu ya. Indikatornya akan mengepaskan di bagian perpotongan-perpotongannya gitu teman-teman. Oke, udah di sini kita klik dulu footage yang kedua, misal kita ubah ke sini. Nah, gitu ya. Jadi cross dissolve jalan, blurnya jalan, cross dissolve-nya habis, blurnya habis, gitu ya teman-teman. Kita play. Nah, seperti itu teman-teman caranya ya. Ini cara buat transisi secara manual ya teman-teman ya. Kita pun bisa memanfaatkan banyak video effects yang ada di
Ini kita hapus dulu. Nah ini ya. Nah ini banyak sekali ya teman-teman ya pilihannya ya. Ini kalian bisa manfaatkan seperti contohnya di Start ini. Ini ada Magnify, ada Transform dan lain-lain. Ini bisa kalian manfaatkan untuk transisi gitu ya. Memanfaatkan color correction mungkin gitu ya. Bisa sekali. Kalian tinggal coba-coba aja. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau mungkin request tutorial. Silahkan ketik saja di kolom komentar. Jadi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.